guys, welcome to my channel. Apakah tanaman kalian sudah tumbuh dengan baik? Nah, untuk tumbuh dengan baik, tanaman butuh pemeliharaan yang juga sangat baik sekali. Selain kemarin yang telah kita bahas, yaitu pemeliharaan seperti penyiraman dan penyinaran matahari, ada dua pemeliharaan lagi yang gak kalah pentingnya dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman sayuran yang kita tanam di pekarangan. Apa itu? Check it out! Yang pertama adalah pemupukan. Nah, penyediaan nutrisi atau unsur hara bagi tanaman itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Nah, penyediaan unsur hara ini didapatkan dari pupuk yang kita gunakan sebagai media tanam. Nah, pupuk apa yang kita gunakan dalam proses penanaman tanaman sayuran kita di pekarangan itu menentukan tanaman sayuran kita organik atau anorganik. Nah, kalau tanaman sayuran kita organik, pada awal penanaman kita memberikan pupuk kandang atau pupuk kompos yang lebih kepada media tanam yang kita gunakan. Misalnya pada saat media tanam kita harusnya memberikan 1:1 terhadap pupuk kandang atau kompos, sekam bakar, dan tanah subur. Nah, tapi kalau kita ingin menambahkan unsur hara lebih, maka kita memberikan pupuk kandang 3 bagian, sekam pupuk kandang atau pupuk kandang atau kompos 3 bagian, sekam 1 bagian, dan tanah subur 1 bagian. Nah, setelah itu masih ada pemupukan gak sih Kak? Ya masih dong. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pemupukan susulan yaitu 3-7 hari sekali. Nah, pemupukan apa yang kita lakukan di sini untuk tanaman sayuran organik? Tanaman sayuran organik untuk pemupukan susulan kita dapat menggunakan pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat, atau juga kita dapat menggunakan pupuk hayati. Nah, tapi yang biasanya kalau di pekarangan kita cukup menggunakan pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Yang sebenarnya pupuk organik ini telah banyak dijual di toko-toko pertanian. Kalian bisa cari pupuk organik untuk tanaman sayuran. Nah, terserah apakah itu pupuk organik cair ataukah pupuk organik padat. Nah, tapi pupuk organik cair ini dan pupuk organik padat ini juga bisa kita bikin sendiri loh. Bagaimana cara bikinnya? Nanti di ending atau di akhir video saya akan share ke kalian apa resep untuk membuat pupuk organik cair, pupuk organik padat, serta pupuk hayati. Oh iya, dosisnya berapa sih Kak? Nah, dosis untuk pemberian pupuk organik cair ini sendiri yaitu kalian bisa melarutkan kira-kira 10-100 ml dalam 1 liter air. Nah, kalian aduk, lalu kalian bisa siram merata pada media tanam yang telah ada. Kalian menanam tanaman sayuran buah, kalian juga harus melakukan pemupukan kembali setelah 30 hari sekali. Nah, itu untuk apa gunanya? Intinya untuk menambah unsur hara yang ada pada media tanam kita agar tanaman dapat tumbuh subur dengan baik. Nah, yang kedua yaitu adalah pemeliharaan terhadap pengendalian hama dan penyakit tanaman serta gulma. Hama dan penyakit tanaman ini bisa berupa serangga, virus, dan tanaman lain yang tidak diinginkan di sekitar tanaman sayuran kita. Serangga dan binatang-binatang lainnya itu disebut dengan hama, sedangkan virus ataupun bakteri itu dapat disebut dengan penyakit. Selanjutnya
lain yang tidak kita inginkan yang ada di sekitaran tanaman sayuran kita itu disebut dengan gulma. Nah, ini penggunaan pengendalian apa yang kita gunakan untuk tanaman kita itu juga menentukan tanaman sayuran kita organik atau bukan. Tanaman sayuran organik itu dapat kita kendalikan dengan beberapa jenis bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Tapi jika kalian ingin simple, kalian juga dapat membelinya di toko-toko pertanian terdekat. Kalian bisa mencari insektisida nabati untuk hama, kalian bisa cari pestisida nabati untuk penyakit, dan kalian bisa menggunakan tangan kalian sendiri untuk mencabut gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman sayuran kalian. Nah, jika kalian ingin tanaman sayuran kalian non-organik, kalian juga dapat membeli pestisida di toko-toko pertanian terdekat. Tapi saya sarankan karena ini tanaman pekarangan yang ada di sekitaran rumah